sih kayak gini? Kursinya sini ya, Pak. Sini. Hati-hati ya, Mas. Hati-hati loh. Ini gimana? Nah, kalau ini di sini. Kenapa masih dibawa? Udah, itu udah. Michi, hari ini nanti kita mau keluar. Loh, Yang? Ya. Kamu beli kursi goyang buat di rumah kita? Iya, katanya kamu mau hidup sama aku sampai tua. Yang please deh. Ya, tapi kan bukan berarti besok kita jadi kakek nenek. Pokoknya mulai hari ini, kursi goyang ini adalah saksi hidup kita. Tempat dimana kita berbagi cerita sampai kita nggak ada. Kenapa ya? Hmm? Enggak, nggak apa-apa. Cuman kecapean aja kali. Baru angkat-angkat dikit kok udah capek sih. Tumben. Aku ambilin minum ya. Makasih ya. Emang benar yang waktu itu kamu bilang sama aku kalau aku nggak ada duluan, kamu nggak bakalan nikah lagi. Iya, kalau kamu duluan. Kalau aku duluan gimana? Kamu pasti bakal nikah lagi. Ya enggak lah, tenang aja. Aku yakin kok, aku yang bakal duluan. Enggak, aku yang duluan. Aku. Aku gak bisa bayangin sih kalau aku hidup tanpa kamu. Aku pasti gak bisa. Kenapa sayang? Sayang? Ronald? Kenapa? Sayang? Ronald? Bangun Ronald! Sayang, bangun! Sayang! Panik banget. Sayang banget ya sama aku. Apaan sih kamu? Kan aku bercanda, yang udah deh. Aku cuma bercanda loh. Gak lucu. Kamu jangan pernah lakuin ini lagi sama aku ya. Aku bercanda. Aku gak suka. Gak suka sayang. aku. Sayang. Bu, jadi gini Bu, kan Ibu ini udah 6 bulan nih, baru kemarin sebulan. Jadi sisa 5 bulan itu kemana? Nah, lu beneran jadi say? Insya Allah jadi bro. Gue emang udah gak kuat banget kerja di sini. Gak tenang. Pikir-pikir dulu lah. Anakmu kan masih kecil, masih perlu biaya, apalagi biaya. Lihat ini. 6 bulan merosot terus. Tagihan kredit juga macet. Kamu ini apa ya kerjanya? Hah? Kenapa nggak lebih keras nagihnya? Tim kamu mana? Pada lembek semuanya. Kan berkali-kali udah saya bilang Pak. Kita ada undang-undang baru tentang penagihan Pak. Ya, jadi selalu cari alasan. Kamu sudah dikasih waktu oleh manajemen. Sesuai perjanjian, buat surat pengunduran diri. Dan saya mau lihat di meja saya besok. Gak usah nunggu besok Pak. Saya keluar sekarang. Permisi. Kalau aku perhatiin, kamu kayak tenang-tenang aja deh. Kamu gak takut? Kenapa takut? Ya aku kan udah resign. Sekarang aku gak punya kerjaan. Aku tuh pengangguran. Kamu gak takut?
Sayang, kamu pikir aku tuh cuma lihat kerjaan kamu ya? Kamu itu kan suami aku. Itu jauh lebih penting loh daripada kerjaan kamu. Lagian, selagi kita bersama, apa sih yang harus kita takutin? Harusnya nih, kamu tuh bilang sama aku. Kamu tuh pegang tangan aku. Kamu bilang, sayang, jangan takut ya. Ada aku di sini yang selalu ada untuk kamu. Kamu harus semangat ya. Makasih ya sayang. Jatuh bolanya. Lagian nih, selama kamu belum ada kerjaan, kamu kan bisa ngabisin waktu sama Bunga. Bisa main sama dia. Seru kan? Udah, ayah tolong. Bunga? Bunga? Bunga, bangun nak. Bunga, ya Allah, biar aku aja yang kau ambil ya Allah. Jangan anakku. Bunga, Bunga, Bunga ya Allah. Sayang, lihat Bunga. Bunga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunga tuh pengen banget ya punya adik laki-laki. Emangnya Bunga mau ngapain sama adik laki-lakinya? Mau belajar renang bareng, biar Bunga gak tenggelam lagi. Maafin ayah ya. Ayah belum bisa jadi ayah yang terbaik buat kamu. Sayang. Kok tumben sih? Cincinnya dilepas. Oh iya. Gak biasanya deh. Maaf. Jadi lepas lagi ya. Iya sayang. Maaf ya. Akhir-akhir ini rasanya berat banget ya untuk kita. Tapi alhamdulillah, kita bisa lewatin semuanya bersama. Makasih. Kamu udah jagain aku dan juga Bunga. Setiap hari, aku bisa bareng-bareng sama kamu.
itu adalah anugerah terindah dari Allah buat aku. Alhamdulillah ya Allah. Setiap kali aku melihat kamu, Kan mulai deh. Aku nggak suka bercanda kayak gitu, nggak lucu. Tak tahu lagi kemana akan ku cari. Ajarku mengerti semua yang terjadi, agar jiwaku mampu berdiri lagi. Perjalanan ini tak semudah itu untuk dilewati. Kau tentu pulang hingga ku kembali. Kaulah arah cinta sejati. Tak mungkin ku menyerah kini, karena kau penuntun abadi. Saat ku hilang arah, berharap pada yang salah, padamu aku Perjalanan ini tak semudah itu untuk dilewati. Tertatih dan tersesat saat sendiri, tanpa cinta berharap kekasih. Pasti tetes air Kamu harus kuat, sayang. Kamu harus kuat. Ayah kapan pulang? Ayah
Ayah udah gak bersama kita lagi, sayang. Ayah kemana? Tapi nanti ayah akan pulang ke sini lagi kan, Bunda? Bunda kenapa nangis? Bunda sedih. Bunga kangen ayah. Bunda tahu. Bunda juga kangen sama ayah. Bunga. Kalau Bunga kangen sama ayah, Bunga lihat langit deh. Di atas sana ada ayah yang lagi menanti kita di surga. Dia selalu ada di hati Bunga. Dan Bunda selalu ada di dekat Bunga. Bunga jangan takut ya. Bunda selalu ada di sini. Saya ngerti, suami meninggal itu berat buat siapapun. Tapi life must go on. Move on dong. Kamu itu baru aja jadi manajer, tapi udah ngilang. Sales anjlok, gara-gara kamu kelamaan gak masuk kerja. Saya minta maaf, Bu. Tapi kan Ibu tahu kalau saya lagi berduka. I don't want any excuses. Dan jangan bikin drama di depan saya. Kalau sales makin anjlok, gak ada ampun buat kamu. Hai Ki. Abang Jeffrey ikut khawatir loh. Lama juga ya kamu gak masuk. Kamu gak apa-apa kan Ki? Ki, beneran loh. Kalau kamu lagi butuh teman ngobrol, Abang Jeffrey siap. Kapanpun, dimanapun. Beneran. Nah, kamu butuh ini nih Ki. Susu coklat panas buatan spesial Abang Jeffrey. Atau lain kali, Abang Jeffrey bawain kamu beneran coklat. Ya. Selamat minum susu coklat. Tagihan saya bengkak sampai 500 juta, Pak. Betul, Bu. Kami sudah sampaikan melalui email Ibu. Selama Bu Kiki tidak bisa dihubungi. Pak, tapi ini jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Kenapa ibu nggak bisa dihubungi? Waktu itu kami mau jelaskan itu semua. Begini, Bu. Semua kredit Bank Bahala sudah beralih ke Bank Mara. Kami hanya menerapkan tarif penyesuaian saja. Dan ini total tagihannya sekarang. Kalau Bu Kiki merasa keberatan, Ibu bisa datang ke kantor pusat kami. Nggak. Ini nggak bisa, Pak. Ini kejam, namanya nggak bisa, Pak. Ibu yang kejam. Karena ibu nggak bayar-bayar. Awal bulan depan ibu harus bayar. Kalau sampai ibu nggak bayar, ibu akan tanggung akibatnya. Ngerti? Permisi, Bu.
Kami hanya menjalankan perintah perusahaan saja, Bu, untuk bawa kembali mobil ini. Semua barang kantor Pak Ronald sudah kami simpan di dalam kotak ini, Bu. Kalau gitu, kami pamit ya, Bu. Bunda, kenapa mobil kita dibawa? Bunga, mobilnya udah dikembalikan ke kantor ayah. Kita masuk yuk. Hai Ki. Bunga duluan masuk ya. Ayo sayang. Ki, pasti kamu bingung, heran. Kok bisa sih Abang Jeffrey tahu alamat rumah kamu? Ada apa datang sini, Jeff? Tadi nggak sengaja sih lewat jalan dekat sini, makanya mampir. Ya, siapa tahu Kiki lagi pengen ngobrol atau butuh teman curhat. Oh iya nih, Abang Jeffrey bawain kamu coklat loh. Kan Abang Jeffrey janji. Kamu cobain ya, Ki. Atau mau Abang Jeffrey bukain? Iya. Abang Jeffrey bukain ya. Bener-bener ya. Sekali-sekali mesti dikasih pelajaran nih orang. Bang Jeffrey bukain ya. Heh, Papa. Ngapain kamu ngasih coklat sebanyak ini ke perempuan lain? Seumur umur kita nikah, kamu gak pernah ngasih aku coklat sebanyak ini, tau gak? Kamu mau main-main sama perempuan lain? Hah? Emang ya, pelakor tuh di mana-mana anteng banget, gak berasa bersalah. Pelakor? Heh, denger ya, lo itu udah ganggu suami orang. Ganggu suami orang? Wah, gila. Bener-bener gila. Masih pura-pura bego lagi. Jilbab apaan nih? Ngapain lu pakai jilbab? Gak pantas tau gak lu pakai jilbab, tau gak? Gak sesuai sama kelakuan lo. Apa? Jangan ribut di sini, Ma. Malu. Malu? Kamu yang harusnya malu. Biarin aja semua orang pada tahu. Biar lihat semuanya kelakuan ini cewek kayak apa, tau gak? Mana? Pastiin aja nih jilbab, tau gak? Mana? Kamu ngapain anak saya? Ibu tahu nggak? Anak ibu itu pelakor gangguin suami orang, tahu nggak? Ganggu suami orang, kamu jangan kurang ajar ya. Jangan ngomong sembarangan. Pergi sekarang juga. Kalau nggak saya panggil orang-orang karena kamu buat gaduh di rumah kami. Kalaupun benar apa yang kamu tuduhkan, kan bisa dibicarakan baik-baik di dalam. Pergi. Dengar ya, urusan kita belum selesai. Ayo. Berani banget deket sama Pak Jeffrey. Padahal kan Pak Jeffrey udah punya istri. Ya nggak sih? Bisa sih. Kiki. Kalau kamu memang nggak ada hubungan apa-apa dengan laki-laki itu, ya jangan terlalu dipikirkan, sayang. Gimana nggak dipikirin sih, Bu? Kiki tuh udah jadi bahan gosip di kantor. Kayak cewek gak baik aja. Kalau kamu terlalu sering dengerin omongan orang, itu bisa nggak baik buat kamu sendiri. Ya? Bunda lihat deh, ada bayi aku kasih baju loh, bagus gak? Bunda, lihat dong.
Bunda, lihat dong. Bun, lihat dong. Bunda, lihat dong. Bunda. Bunga! Ih, kamu sedih gak sih? Bunda tuh lagi banyak masalah. Kamu bisa gak sih gak ngerekek-rekek terus sama Bunda kayak gitu? Kalau kamu gak bisa diem dan gak bisa ngerti Bunda masukin kamu ke panti asuhan, mau kamu? Kiki! Kamu apa-apaan sih? Oh, gak apa-apain Bunga. Bunda jahat. Kiki, biar kamu tahu ya. Bunga ini bukan cuma anak kamu, tapi anak Ronald juga. Udah, kamu ikut Eyang aja. Bunga. Benar-benar keterlaluan si Kiki. Bunga sayang, sementara kamu tinggal di rumah Eyang dulu ya. Mau kan Bunga? Ki, suatu hari kamu akan paham. Semua ini karena Allah sayang sekali sama kamu. Ibu tahu, semua ini sangat sulit dan berat buat kamu. Tapi percayalah, Allah itu maha adil. Terkadang kita manusia... Udah, Bu. Aku gak mau diceramahin. Astagfirullahaladzim, Ki. Minta ampun sama Allah. Minta ampun. Aku punya dosa apa sih, Bu, sampai hidupku tuh kayak gini? Ki, kita semua punya dosa. Tapi banyak yang lebih berdosa dari aku, Bu. Aku udah berhijab. Aku udah patuhin semua perintahnya. Allah emang gak adil sama aku, Bu. Allah gak adil sama aku. Ronald udah gak ada, Bu. Bunga juga dibawa pergi. Dan aku harus hadapin semua ini sendiri. Allah gak adil sama aku, Bu. Aku gak bisa. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku udah bilang. Kamu kenapa ninggalin aku, Ronald? Ya. Assalamualaikum, Kiki. Waalaikumsalam. Duduk, masuk. Iya. Ingin hidup Anda penuh dengan keajaiban? Tenang saja, produk ini dapat memenuhi segala kebutuhan Anda. Kualitasnya terjamin, sudah ribuan tahun lalu terbukti. Makasih ya. Ya, sama-sama. Itu kenapa tangan lo? Oh. Itu dulu tuh ya, waktu gue punya dapat persoalan yang banyak. Gue tuh sukanya nyalain orang, nyalain kondisi. Jadi apa-apa tuh gue salahin aja. Sampai-sampai nih ya, leher gue pegel aja. Yang gue salahin tuh bantal.
Katanya tuh ya salah bantal. Lo nyindir gue. Kalau cuma mau ngajak berantem, mendingan pulang aja deh. Ih, siapa yang ngajakin berantem sih? Ngapain gue kesini kalau bukan karena peduli sama lo? Lo tuh nggak tahu aja. Lo nggak ngerasain kan ada di posisi gue. Semenjak Ronald nggak ada, hidup gue tuh penuh dengan cobaan. Ya namanya juga hidup, Ki. Pasti banyak cobaan. Kalau dikit namanya cobain. Udahlah, Ki. Hidup itu emang keras. Iya, gue tahu. Kalau empuk kan bandeng presto. Udah deh, lo mendingan dengerin cerita gue aja. Jadi nih, ceritanya tentang iblis yang bikin sedih seorang ibu yang baru aja kehilangan anaknya. Jadi tuh ibu dibikin nangis aja terus sama dia. Terus nih ya, lo tahu nggak yang paling terparah apa? Si iblis ini, Emang iblis bisa punya anak? Bisa. Berarti dia punya keturunan? Ya iya. Kok lo tahu? Ya kan ada di Al-Quran. Kalau punya anak berarti dia punya istri dong? Ya iya dong, kalau punya anak berarti kan ada suami, ada istrinya. Ngomong-ngomong terus lo tanya nggak? Nama istrinya siapa? Mohon maaf nih, lucu lo ya. Gimana gue tahu? Gue kan gak datang ke pernikahannya. Asli gue udah lama banget deh gak ketawa kayak gini, Mak. Makasih ya. Ternyata emang ketawa tuh bisa bikin obat buat gue. Alhamdulillah, Ki. Gitu dong ketawa. Gue seneng ngeliat lo ketawa. Kalau jelas alasannya. Kalau nggak jelas, itu yang gue takutin. Lo butuh obat berarti. Lo kayaknya gak pernah punya masalah nih hidupnya. Gak punya masalah. Iya, emang gue udah gak punya masalah sih. Bener? Iya, punyanya persoalan. Sama aja dong. Itu beda, Ki. Beda energinya. Kenapa? Masalah itu identik dengan keluhan. Sementara persoalan, temennya itu adalah jawaban. Jadi dengan mengubah kata masalah menjadi persoalan, itu jauh lebih mudah dapet jawabannya. Bener juga ya. Kalau sekarang dewasa banget sih, Mak. Kayaknya beda deh sama Rahma yang dulu. Kalau dulu kan, lo tukang marah-marah, julid, negatif terus bawaannya sama orang. Kalau sekarang lebih bijak. Lo juga belum cerita nih sama gue. Kenapa lo bisa berhijab? Panjang banget hijabnya. Lo mau tahu ceritanya? Allah itu maha pencemburu. Cinta kepada makhluk siapapun itu. Kepada anak, orang tua, suami atau istri. Bisa menjadi ujian jika melebihi cinta kepada Allah. Jangan biarkan cinta tersebut membutakan hati kita dari cinta kepada Allah. Jadi lo berubah itu karena Ustadz? Ya bukan karena Ustadz. Ustadz itu kan ngasih ilmunya ke gue. Ya terus ilmunya gue amalin. Alhamdulillah gue berubah. Tapi semua itu atas izin Allah, Ki. Oh, gue gak ikut-ikutan deh. Ki, denger deh. Menurut gue ya, dengan meninggalnya Ronald, itu tuh udah tanda-tanda Allah tuh mengasih keajaiban buat lo. Keajaiban? Sekarang tuh yang paling penting, yang gue pikirin tuh cicilan gue. Sekolahnya Bunga gimana untuk bayarannya. Dan yang paling penting, gue harus bisa hidup tanpa Ronald. Wah, banyak juga ya kepengenan lo. Kayak cucian kotor. Terus lo pengen semuanya terwujud. Iyalah. Ah ya udah, kalau gitu fokus dong perbaiki diri. Emang gue gak baik ya sekarang? Iya bukan kayak gitu. Ih, kenapa sih baper banget? Gini loh, waktu itu Ustadz Mas pernah bilang sama gue. Katanya gini, perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki kualitas hidupmu. Jadi gimana?
Mau ikut gue ke Ustadz Nas? Gak deh, gue gak mau diceramahin. Gue cuma pengen hidup gue tuh senang sekarang. Oke, lo mau hidup senang atau tenang? Sampai. Yuk. Gue di sini aja deh. Gue tunggu mobilnya nggak jadi ikut. Kenapa nggak jadi? Gue udah keburu bilang loh sama Ustadz Nas kalau mau bawa temen gue. Yuk. Udah deh, gak usah paksa-paksa gue. Udah lo aja yang turun, gue tunggu sini. Ya udah deh, gue turun ya. Tapi abis ini makan bakso ya. Oke. Ya. Salah satu jurus untuk mendapatkan keajaiban adalah menerima semua ketetapan Allah dengan lapang dada. Ada sebuah kisah seorang wanita di zaman Nabi yang kehilangan suaminya. Suaminya meninggal dunia. Selesai pemakaman, sang wanita masih bersedih dan mengelus-ngelus pusara suaminya. Nabi lewat dari belakang dan mengatakan, "Yang sabar," kata Nabi. Sang wanita ini tanpa menoleh lalu mengatakan, "Jangan ajari aku, kamu tidak tahu yang aku rasakan." Masya Allah ya. Tapi Nabi lewat aja dari belakang tuh, memaklumi karena dia sedang bersedih. Kemudian temannya bilang, itu tadi Nabi tahu, astagfirullah, itu Nabi. Iya, itu Nabi. Dukanya langsung hilang karena sayangnya kepada Nabi melebihi segalanya. Dia lari tergopoh-gopoh ke rumah Nabi. "Assalamualaikum ya Nabi. Aku tadi yang menguburkan suamiku, maaf. Aku tidak mendengarkan nasihatmu." Nabi dengan santai jawab, "Ya udah gak apa-apa." Itulah Nabi. Sangat santun dan sayang sama umatnya. Tapi setelah itu, Nabi menyampaikan satu nasihat yang menggetarkan jiwa. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ditumbuhkan pertama. Yang Nabi maksud di sini adalah sabar di detik pertama ketika musibah itu terjadi. Kita memang manusia, tapi manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Karena manusia mampu mengendalikan perasaannya. Kegalauan, punya kesedihan, punya kekecewaan. Agama mengajarkan agar semua perasaan ini dikelola. Agar mendapatkan keajaiban. Jadi siapa di sini yang mau dapatkan keajaiban? Saya. Syaratnya menerima musibah dengan lapang dada. Coba diulangi. Menerima musibah dengan lapang dada. Masya Allah. Ya nggak apa-apa nangis. Wanita dikasih kelebihan sama Allah. Air matanya lebih banyak daripada kaum lelaki. Ada maksud dan tujuan Allah, yaitu agar wanita jadi kuat. Filosofinya air mata itu seperti air yang menyucikan, membersihkan, menyapu bersih semua kegalauan. Air mata juga panggilan sayang Allah untuk kaum wanita. Asalkan air matanya dijatuhkan untuk mendekat kepada Allah. Caranya mendekat ke Allah gimana Pak Nas? Pertama, bertaubat dan memperbaiki diri. Kita sebagai manusia harus berani mengakui kesalahan dan dosa kita. Saya juga yang ngomong banyak dosanya. Tapi dengan keberanian kita mengakui kesalahan dan dosa, Allah akan membuka satu pintu, yaitu pintu taubat. Dengan pintu itu, Allah akan memaafkan semua kesalahan, memberikan jalan keluar, menghadiahkan keajaiban, dan memadamkan semua azabnya yang pedih. Apa Allah akan
mengampuni dosa-dosa saya, Ustaz. Allah tidak pernah lelah mengampuni hambanya yang sungguh-sungguh bertaubat. Allah membuka pintu rahmatnya dengan istighfar dan sholat taubat. Dengan selalu melakukan dua amalan ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan memperbaiki hidup kita. Oh, kenapa sih? Ngeliatin kalender mulu. Mendingan ngeliatin gue aja. Dijamin getaran positifnya lebih kerasa. Ngapa? Kece ya? Gue tuh cuma lagi nunggu keajaiban, tahu nggak? Nah ini, bagus tuh. Sholat tobat udah. Istighfar gue juga udah banyak. Mana keajaibannya? Datang-datang. Coba deh, Ki. Perbaiki niat lo. Niat itu yang menentukan seberapa jauh kita bertahan dan berjalan. Sabar napa? Orang baru beberapa hari, pas udah gak yakin. Bukannya gak yakin. Tapi tanda-tandanya aja gak ada. Ya gimana keajaiban mau dateng, lo aja gak sabaran. Lo tuh harus sabar sampai kapan sih? Ya sabar, sabar aja. Sabar sampai ini, sampai hidung lebar. Nah, tuh. Nih, apaan sih? Gue serius tahu. Sabar tuh berat. Iya tahu, tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, gak ada yang berat, Ki. Lo tuh harus istiqomah. Istiqomah juga berat. Ya emang istiqomah berat, siapa yang bilang ringan? Kalau ringan itu istirahat. Apaan sih, Rahma? Ya udah Ki, udah deh, jangan kayak gitu dong. Lo mendingan banyak-banyak berdoa. Jangan sampai doa lo yang tenggelam dalam keputusasaan. Cukup bakso aja yang tenggelam dalam kuahnya. Saya minta maaf. Saya telah membuat kegaduhan di kantor suami saya. Saya benar-benar gak nyangka kalau masalahnya bakal jadi sebesar ini. Padahal saya cuma kirim video itu ke satu teman suami saya. Iya nih. Siapa sih yang kirim video itu? Pak Jeffrey, saya tegaskan sekali lagi ya. Sudah, jangan memperlebar masalah. Jangan memperpanjang. Kenapa kita nggak fokus saja kepada persoalan Bu Kiki yang dianggap pelakor. Dan kita sudah tahu jawabannya. Kalau itu hanya kesalahpahaman. Ya Bu Luna ya? Kan? Mbak Kiki, saya juga mau minta maaf. Karena tindakan saya yang gegabah, namanya Mbak Kiki jadi tercoreng. Padahal semua ini karena masalah internal keluarga kami aja yang belum bisa kami atasi. Saya jujur aja jadi sering berburuk sangka sama suami saya. Saya minta maaf ya Mbak Kiki. Saya benar-benar minta maaf. Pak Jeffrey, kalau lain kali datang ke rumah Bu Kiki atau siapa saja perempuan yang berbeda jenis kelamin, tolong jujur sama istrinya ya. Bilang dulu, saya selaku HRD yang paling lama di perusahaan ini hanya bisa berpesan kepada keluarga Pak Jeffrey dan Bu Luna. Ada 3 hal yang paling dibenci oleh pasangan suami istri. 3 hal tersebut, yang pertama adalah otak yang kosong, lalu yang kedua adalah omong kosong, dan yang 3 adalah dompet yang kosong. Kalau
pernah merasakan atau punya sifat seperti ini, ingatlah selalu dengan lagu apa yang dikatakan oleh Pasha Ungu. Pernahkah kau merasa dompetmu kosong? Saya tahu Pak apa yang mau Bapak omongin. Bapak tenang aja, nggak usah khawatir. Saya yakin saya akan menyelesaikan kewajiban saya. Dan saya juga tahu Bapak datang sini untuk menjalankan tugas Bapak. Tapi tolong percaya sama saya. Saya nggak akan kemana-mana, saya ada di sini terus. Dan Bapak bisa datang kapanpun. Dan nanti saya akan datang ke kantor Bapak untuk bertemu dengan pimpinan dan menyelesaikan semuanya. Saya rasa semuanya juga sudah jelas. Kalau begitu silakan Bapak bisa pergi sekarang. Bapak-bapak tenang aja ya. Kalau tujuan bapak-bapak belum tercapai hari ini, tenang aja. Nggak usah kecewa. Jangan kapok buat datang lagi. Masih ada hari esok kok. Dan bapak-bapak harus percaya ya, bahwa besok itu adalah tomorrow. Udah sekian bulan sejak suami kamu meninggal, kamu masih bilang nggak fokus? Kenapa kamu nggak cari suami baru aja sih? Biar kamu bisa fokus sama kerjaan kamu. Kok Ibu ngomong kayak gitu? Sales anjlok sampai bottom. Saya nggak boleh ngomong kayak begitu, hah? Saya boleh ngomong apa aja. Kalau urusan pribadi kamu udah ganggu nasib perusahaan. Akhir-akhir ini saya amati kamu banyak perubahan. Tapi perubahan kamu itu tidak menguntungkan perusahaan. Mulai milih-milih lagi. Ketemu klien di bar dan los nggak mau. Bukannya nggak mau, Bu. Tapi memang tidak ada aturannya di perusahaan ini kan, yang mengharuskan saya itu ketemu klien di bar atau lounge. Kok kamu malah defense sih? Bukannya kamu akui kesalahan kamu? Melunjak lagi. Saya bisa jelasin semuanya, Bu. Saya nggak butuh penjelasan kamu. Sesuai dengan janji saya waktu itu. If you don't make any progress, kamu cari kantor lain. Bu, tolong dengerin saya, Bu. Saya bisa jelasin semuanya, Bu. Saya nggak peduli. Mau kamu jadi jomblo seumur hidup, atau kamu punya suami baru. Mending lebih baik kamu tuh pergi aja deh, cari kantor yang lain. Time is up. Saya permisi, Bu. Bunda! 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 Sayang. Ya Allah. Bunda, Bunda kenapa nggak pernah kesini? Bunga kangen Bunda. Bunda lebih kangen sama Bunga. Maafin Bunda ya, sayang. Ya. Bunga di sini nggak punya teman. Kan ada Bunda, sayang. Bunda temennya Bunga. Ya. Ya Allah, sayang kangen banget Bunda. Ya Allah. Maaf Bu Kiki, sebaiknya Bu Kiki segera pergi. Takutnya Eyang pulang. Udah, Bi. Saya kan baru datang. Masa udah disuruh pergi? Gimana ya? Saya takut dimarahin. Bisa-bisa saya diusir dari rumah ini. Soalnya saya udah dipesan supaya ndak ada yang ketemu sama Bunga, terutama Ibu. Sayang, Bunda minta maaf ya. Bunda harus pergi sekarang. Gak
Gak mau. Kalau Bunda pergi, Bunga ikut Bunda. Nanti Bunda jemput Bunga. Nanti Bunda jemput Bunga. Ya, jangan nangis, jangan sedih. Bunda janji. Bunda janji sama Bunga. Bunda akan kesini lagi untuk jemput Bunga. Ya, sayang. Ki. Ngapain sih lo pakai ngancem, pakai mau ke pengadilan segala? Mendingan lo ajak aja tuh kajian. Ketahuan dapet pahala. Daripada kayak begini. Ya minimal nih ya, kalau nggak dapet pahala, dapet makanan nih, dapet gorengan. Nggak habis pikir gue sama lo. Udah lagi banyak masalah, ditambah-tambahin lagi persoalannya. Emang gue salah ya? Gue mau hidup sama anak gue tuh salah. Lo kan tahu sendiri, Mak. Gue udah gak punya siapa-siapa lagi sekarang. Ronald udah gak ada. Bunga gak sama gue. Kan masih ada Allah. Lo lupa. Sabar, Ki. Sabar terus. Lo sih enak cuma nasehatin gue doang bisanya. Coba lo jadi gue. Gimana? Lo lupa ya? Sabar itu kan tumbukan pertama. Sampai kapan sih? Iya, sampai dapat keajaiban dong. Nih. Lihat. Apapun yang didatangi Al-Quran pasti menjadi mulia. Manusia didatangi Al-Quran menjadi manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Malaikat membawa Al-Quran menjadi malaikat paling mulia, yaitu Jibril alaihi salam. Tempat didatangi Al-Quran menjadi tempat yang paling mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Malam didatangi Al-Quran menjadi malam paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Maka datangi semua persoalanmu dengan Al-Quran. Insya Allah akan ada jalan keluar dan mendapatkan keajaiban. Lo mau tahu kenapa sekarang gue jadi berubah kayak gini? Dulu ada seorang bayi perempuan dibawa ke supermarket sama ayah ibunya. Terus ayah ibunya sibuk memasukkan barang ke dalam mobil. Lalu tiba-tiba stroller itu menggelinding mundur. Dan secara bersamaan ibu itu gue, Ki. Ibu yang kehilangan bayi perempuannya itu gue. Bertahun-tahun gue gak sanggup masuk ke kamar ini. Gue hancur, Ki. Gue ngerasa hidup tuh gak adil.
Sesek banget rasanya. Tapi setelah gue belajar ilmu getaran Al-Quran dari Pak Nas, atas izin Allah, gue menemukan ketenangan, Ki. Awalnya berat, Ki. Berat banget. Tapi makin lama, gue tuh belajar musibah itu adalah pintu anugerah. Keajaiban itu datang saat kita menemukan ketenangan, Ki. Dan emang ya, Ki, rencana Allah itu selalu lebih indah daripada rencana manusia. Allah mengganti Asa dengan Fatimah, Ki. Allah ganti. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapannya, jika ia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ini yang namanya tadabbur. Tadabbur ayat itu bisa mengobati, bisa jadi healing atas perasaan hati kita yang sedang terluka. Healing tentang beban kita, biar kita bisa rilis. Berharap kepada manusia hampa, berharap kepada benda sirna, berharap kepada kuasa akan musnah. Berharaplah kepada Allah yang tak pernah menyia-nyiakan harapan. Kadang saat kita punya masalah, lalu kita buka mushaf, menariknya kadang-kadang saat dibuka acak itu, kok ayatnya sesuai dengan apa yang sedang kita rasakan. Nah, itu bisa begitu. Nah, itu hanya Al-Quran. Anda boleh buka bacaan apa saja. Tidak ada sifat yang sama dengan Al-Quran. Karena itu baru dibuka, belum dibaca, baru lihat, itu sudah merasakan getaran tertentu di jiwa. Baiklah, kalau begitu, pergi Ayub alaihissalam. Digoda lagi sama setan. Ayub, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Sudahlah, diambil hartamu, diambil anakmu. Sekarang kau sakit, diusirnya lagi kamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah saya sempat akrab sama mereka. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ih, makasih loh. Jadi ngerepotin. Santai aja. Thank you, Ki. Ya.
apaan sih ngeliatin gue kayak gitu? Lo agak lain sih. Gak lain. Ya gimana ya? Kalau tuh kinclong banget loh. Piring kali gue kinclong. Ya bukan gitu. Maksud gue muka lo tuh glowing. Kayak skincare baru ya. Gak lah. Mana ada waktu sih gue pakai skincare kayak gitu. Sekarang yang gue pikirin ya, gimana caranya gue nyelesain semua persoalan gue. Kalau gue harus... Tunggu. Gue udah tahu kenapa muka lo bercahaya kayak gini. Lo udah nemuin ya ayatnya ya. Udah temenan sama Al-Quran. Ya. Temen gue, Masya Allah. Gitu dong. Bagus tuh kayak gitu, gue suka. Siapa tuh Ki? Sebentar. Rumah ini disita. Pak, ini pasti ada kesalahpahaman. Nggak ada kesalahpahaman, Bu. Proses sudah berjalan lama. Dan ini udah masuk tahap restrukturisasi pembayaran. Ibu sudah tidak pernah membayar. Di surat itu udah jelas, Bu. Bayar atau saya sita rumah ini. Pak, denger ya. Kalau Bapak nggak ada kesalahpahaman, berarti Bapak yang gagal paham dong. Lagian aneh banget sih, ngapain lagi datang ke sini semuanya? Bu Kiki itu kan udah tahu kewajibannya apa. Udah datang juga ke kantor Bapak. Kok Bapak main eksekusi aja kayak gini? Iya, Pak, saya kan udah datang ke kantor Bapak untuk renegosiasi sama pimpinan. Kenapa sih harus ada tindakan penyitaan? Ibu boleh saja beralasan macam-macam, Bu. Kami kesini hanya menyampaikan surat itu, Bu. Kita kasih waktu Ibu seminggu untuk mengosongkan rumah ini, Bu. Loh. Ada apa itu ribut-ribut itu? Mas Dana, kita turun dulu. Ayo Pak. Iya. Kalau gitu saya minta bantuan hukum. Sekalian saja lapor polisi. Jika kami dianggap melanggar, kami hadapi. Oh ya udah. Ada apa sih? Ribut-ribut di rumah warga saya. Kiki, Dana, bismillah. Saya jaminannya. Insya Allah besok saya akan ke kantor bapak-bapak untuk menyelesaikan seluruh permasalahan ini. Jadi nggak perlu lagi ada ancaman penyitaan rumah ini. Saya kira clear ya? Oke, kalau begitu saya pamit pulang ya. Baik. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih, Pak. Mari, terima kasih. Alhamdulillah. Gimana, ajaib nggak? Ajaib kan? Semuanya kok bisa nyambung gitu loh. Siapa dulu RT gitu loh. Mantap Pak RT. Itu namanya satu sama terhubung. Keajaiban datang seketika karena frekuensi yang positif. Sebenarnya aku tuh udah lama berniat cari rumah untuk dijadikan tempat penitipan anak. Karena itu salah satu mimpi aku. Dan Masya Allah hari ini bukan hanya rumah yang aku dapat. Alhamdulillah Allah hubungkan aku dengan Kiki yang udah lama gak ketemu. Ya nggak gitu juga Mas Dana. Yang menyambungkan Mas Dana dengan Mbak Kiki kan melalui saya. Jangan dicuekin gitu dong. Paling tidak ikut sertakan dong saya. Positifkan juga. Iya bener-bener Pak. Pokoknya Pak RT mantap deh. Pokoknya positif banget. Udah kayak selotip. Selotip. Iya itu maksudnya. Selotip. Jadi meskipun kelihatannya kayak barang sepele, tapi manfaatnya ya Pak RT gede banget loh. Bisa nyambung-nyambungin biar jadi makin kuat tuh nempelnya. Kamu tahu temannya selotip? Siapa? Lakban. Oh iya juga sih. Mau hatimu dan hatiku tak lakban. Aduh. Alhamdulillah Ki, gue udah beresin semua tunggakan kredit rumah ini. makasih ya Dan. Lo udah bantuin semua persoalan gue. Sama-sama Ki, alhamdulillah semua Allah mudahin Ki. By the way Ki, gue berharap lo bersedia untuk mengelola daycare ini Ki. Sayang, hati-hati nak.
Bu, tiap hari Kiki bisa menghabiskan banyak waktu sama anak orang lain. Tapi Kiki nggak bisa ngerasain sama anak sendiri, Bu. Ki, boleh kamu bawa pulang bunga. Benar, Bu. Alhamdulillah. Tapi hanya akhir pekan aja ya. Kenapa, Bu? Ki, coba kamu pahami bunga dulu. Dia kan lagi masa-masanya butuh kasih sayang orang tuanya. Ayahnya kan sudah meninggal. Ibunya nanti sibuk dengan kerjaannya. Biarlah bunga Sabtu Minggu dengan kamu. Hari-hari biasanya dengan kamu. Sampai bunga memiliki ayah bundanya. Maksud Ibu? Kiki harus menikah lagi. Waalaikumsalam. Sayang, mari Pak, mari. Bisa sayang? Cheryl ayahnya udah jemput nih. Assalamualaikum. Mari. Kenapa, sayang? Senang ya, Bun, kalau Bunga punya ayah. Kenapa ayah Bunga yang meninggal? Sayang, walaupun ayah nggak bisa bersama kita lagi sekarang, tapi Bunda yakin Allah selalu jagain hati Bunga untuk selalu dekat sama ayah. Bunga nggak boleh sedih. Ayah pasti sedih kalau lihat Bunga kayak gini. Sebelumnya mana? Izin Camer, saya Arkan, asli dari Manado. Saya anak terakhir dari 10 bersaudara. Cuman saya sendiri yang Jonas. Tahu Jonas? Jomblo ngenes. Hai Teh, kenalin, nama saya Dede. Teteh nggak perlu panggil saya Aa Dede, cukup Dede aja, karena saya teh masih imut. Pokoknya kalau Neng Kiki nikah sama Jaki, kerjanya keluar kota terus, naik motor mabur. Syukur alhamdulillah jika Dek Kiki memperkenalkan dengan saya, Dek Kiki itu yang keempat. Mas nggak apa-apa? Sakit? Maaf Bu, saya deg-degan. Kok diem aja? Gelem ora karo inyong? Dek Kiki, derembak. I miss you. Ya gini loh Ki, gue tuh gak minta lo ngelupain Ronald. Ronald tuh akan selalu ada di ingatan lo, ya di hati lo. Ya cuma kan gak bisa gini terus. Yang terpenting kan lo harus ikhlasin dia. Gimana caranya? Enak ya? Orang tuh gampang banget ngomong ikhlasin aja.
Tapi gak pernah tuh ngasih tahu gimana caranya. Gue juga sekarang udah mencoba kok untuk bisa melupakan Ronald. Gue udah mencoba untuk buka hati gue untuk orang lain demi Bunga. Ya, tapi gak bisa. Susah. Gak bisa. Ya udah. Jangan sedih gitu dong, udah. Nanti ikut gue ya. Kita pergi ke tempat yang bisa bikin kita tuh lebih ikhlas lagi. Oke? Ya udah dong. Udah makanya jangan dilihat terus handphonenya. Udah, kan kita mau seneng-seneng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita belajar ilmu magnet rezeki. Ilmu untuk mendapatkan keajaiban. Siapa di sini nih yang mau mendapatkan keajaiban? Siapa yang mau dapatkan keajaiban? Tos dulu dong kanan kiri, Anda luar biasa. Nah sekarang kalau saya bilang sesuatu, bilang wow keren ya. Anak pecahkan gelas. Wow keren. HP hilang. Wow keren. Dipecah dari pekerjaan. Wow keren. Rumah kebakaran. Wow keren. Suami nikah lagi. Maaf ya ibu-ibu, mudah-mudahan tidak terjadi, amin. Tapi seandainya pun sudah terjadi, maka kita tetap harus berpikir yang baik-baik saja. Karena di balik segala sesuatu, ada Allah sebagai penulis skenario terbaik kehidupan kita. Setuju? Sepakat? Setuju? Sepakat? Tos kanan kiri Anda luar biasa. Ya. Gimana tadi trainingnya? Gue suka deh. Kalau ada lagi kabarin ya. Gue mau ikut. Harus dong. Ikutan training magnet rezeki itu selain nambah teman, tapi juga bikin kita makin deket sama Allah, Ki. Dan saling support dalam kebaikan. Supaya apa? Supaya kita lebih sukses dan berkah hidupnya. Kan tadi ada ilmu wow keren ya. Itu tuh berarti kalau kita menghadapi segala sesuatu, kita harus bilang wow keren. Itu tuh buat melatih diri supaya kita tuh selalu berprasangka baik sama Allah. Gitu. Berarti kalau apapun yang menimpa kita, itu gimana cara kita ngeresponnya ya kan? Bahkan musibah aja bisa jadi anugerah. Tapi kalau kita anggapnya masalah ya jadi masalah. Kalau kita anggapnya pintu rezeki, itu akan berubah jadi keajaiban. Bener. Berarti bisa disimpulkan, hari ini adalah wow, keren. Gitu dong, semangat Bunda. Bu, apa-apaan ini? Saya udah beli mawar ini mahal-mahal loh, Bu. Tapi ternyata mawarnya cacat semuanya. Bu sengaja ya mau mempermainkan kami? Saya lihat ya, Bu. Oh, ini mawarnya mati karena nggak ditaruh di tempat teduh ya, Pak, Bu. Harusnya mawar itu nggak boleh tersengat sinar matahari langsung. Jadi saya tahu persis, Pak, Bu. Kalau mawar di sini itu semua kualitasnya kualitas yang terbaik. Bahkan kita punya sertifikat bibit unggulnya juga. Kalau Ibu sama Bapak mau lihat, boleh saya ambilkan? Oh gitu ya. Ya udah deh. Makasih ya, Bu. Kalau begitu kami permisi dulu. Iya. Mari. Siang, Bu. Mbak sepertinya tahu banyak ya tentang bunga-bunga mawar. Kebetulan udah googling, Bu. Jadi saya tahu. Oh ya, kasih. Kiki.
Jadi setelah sekian lama Nak Kiki ditinggal suami meninggal, apa sekarang Nak Kiki sudah bisa terima suami baru? Saya bisa buka hati. Saya mulai memahami, Bu. Mencari pasangan yang baik itu adalah rencana Allah untuk kebahagiaan saya. Baik dunia maupun akhirat. Anak saya pasti senang sekali kenalan dengan Nak Kiki. Bu, Ibu ingat ya, apa kata dokter? Obat jangan sampai nggak diminum. Jadwal konsul sama dokter juga jangan sampai nggak datang. Iya, Jangan sampai Ibu kena serangan lagi. iya. Gas, ini namanya Kiki. Ibu senang banget loh kalau kamu mau kenal sama dia. Iya Bu, cantik. Kamu ini gimana sih? Lihat aja belum udah bilang cantik. Gas, ibu tahu kamu nggak bersemangat. Bagaimana kalau ini permintaan ibu yang terakhir? Bu, aku pasti akan nikah. Tapi nggak sekarang. Aku masih nikmatin waktu-waktu sama Ibu. Iya, tapi sampai kapan, Gas? Hah? Kamu mau nunggu sampai ibu dikubur? Iya. Sebentar. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gas, temenin ibu ya sekarang ketemu Kiki. Ibu tunggu ya di rumah. Oh iya, Bu. Aku kesana sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Raffi? Ya, Pak. Tolong pimpin untuk lanjutin meetingnya ya. Karena saya harus pergi sekarang. Baik, Pak. Terima kasih. Pak Bagas, mohon maaf. Ini urgent banget, Pak. Ada 20 jamaah kita yang tertahan visanya di Kedutaan Arab Saudi, Pak. Ini saya harus pergi sekarang. Iya, Pak. Kalau enggak, jamaah kita nggak bisa berangkat, Pak. Oke. Makasih, Pak. Permisi, Kak. Makasih ya, Mbak. Iya. Nak Kiki, terima kasih ya udah nyempetin datang buat ketemuin saya. Iya, Bu. Gimana makanannya, enak? Enak. Nak Kiki nggak buru-buru kan? Enggak. Aduh, tolong. Aduh. Bu, Ibu kenapa, Bu? Aduh, sakit. Sakit. Astagfirullahaladzim, ini ketubannya pecah, Bu. Ayo, Bu, saya bawa ke rumah sakit yuk. Iya. Ayo. Nak Kiki, maaf ya. Saya jadi nanya lagi nih. Kalau menurut Nak Kiki, suami ideal seperti apa sih yang Nak Kiki inginkan? Sebentar, Nak. Bentar ya. Halo? Halo, Bagas? Halo? Kamu di mana sih, Gas? Di rumah sakit? Udah, pasti kamu cari alasan lagi kan? Kamu tuh ya. Nak Kiki, maaf ya. Saya tiba-tiba nggak enak badan. Ini biar nanti saya yang bayar ya. Iya, Bu. Maaf ya, Nak. Iya, Bu.
Tolong Ibu percaya sama aku, Bu. Aku sama sekali nggak ada niat untuk ngindarin Kiki. Aku beneran abis dari rumah sakit. Tadi ada ibu hamil yang mau melahirkan. Aku bantu dia. Aku harus bawa dia ke rumah sakit. Sekarang gimana sih caranya supaya ibu bisa percaya sama aku? Kamu mikir nggak kalau tadi kamu tuh udah bikin malu ibu di depan Kiki? Maafin aku, Ibu. Ibu tenang aja. Ibu tunggu sini ya. Nak Kiki? Bu. Makasih ya. Bagas. Kiki. Saya Bagas Alif Wiratama. Saya datang dengan niat baik untuk mengajak ta'aruf Ananda Rizky Amalia Putri. Saya memohon kesempatannya untuk bisa saling mengenal dengan penuh kehormatan dan keikhlasan. Saya berharap perkenalan ini bisa menjadi bagian untuk mendatangkan ridha Allah. Amin. Alhamdulillah. Pada cinta yang kini ada di surga, namun demi senyum putriku, ku buka pintu hati yang sempat tertutup itu. Hai cantik. Namaku Bagas. Nama kamu siapa? Nama aku Bunga. Hai Bunga, kamu cantik sekali. Terima kasih. Kayaknya kita udah bisa nentuin tanggal ya. Aku setuju. Makasih. Waduh. Bunga udah sekolah belum? Jadi ini untuk yang outdoor. Jadi untuk 30 orang. Om Bagas buat apa? Buat mahkota. Mahkota. Mahkota buat Putri Bunga. Makasih. Sama-sama. Putri Bunga harus ingat ya. Mulai sekarang, apapun perintah Putri Bunga, Om Bagas siap ngelakuinnya. Oke? Oke. Makasih Om Bagas. Sama-sama. Melihat kita seakan cinta ini jawaban dari surga. Kau datang membawa harapan, wajahmu mirip dia, tapi hatimu berbeda. Cinta ini seperti penangis setelah hujan. Allah titipkan lagi bahagia di jalan. Ini bagus ya mobil. Apa yang pakai bahan ini kan? Aduh, nanti kalau nanti dibersihin kamu tambah cantik. Ya, bagus ya. Kamu suka atau kamu mau yang model lain? Gak yang kita, kamu suka aja. Ini obatnya ya, Bu. Oh ya, Bi, itu berasnya untuk pesantrennya panas. Kamu siapin ya. Nanti biar Mas Bagas yang nganterin, Bi. Baik, Bu. Ini, Bu. Ibu pelan-pelan ambil napasnya, Bu.
Pelan-pelan, Bu. Bu. Aku nggak ingetin aku sih, Bu. Kalau hari ini harusnya kita jadwal ketemu sama dokter. Aku benar-benar lupa loh. Maafin aku ya, Bu. Gas, gimana? Fittingnya udah beres, Gas. Tadi dokter bilang apa, Bi? Karena darah tinggi, Mas Bagas. Ibu nggak minum obat. Saya permisi ya, Mas. Buat apa aku bahagia, Bu? Kalau keadaan ibu jadi kayak gini. Aku minta maaf ya, Ki. Aku bener-bener gak bisa. Maafin aku buat keputusan ini. Ki, maaf ya, Ki. Ki. Gas, kamu itu batalin pernikahan. Terus kamu nggak bilang lagi sama ibu. Kamu kelewatan, Gas. Kamu kelewatan. Ya aku juga gak ngerti, Bu, aku harus gimana lagi. Sekarang aku baru persiapan nikah aja aku udah ngelupain ibu. Gimana nanti kalau aku udah nikah? Kamu tuh keterlaluan. Bu, Bu, ibu, Bu, ibu. Ki, Allah nggak akan menguji seseorang melebihi batas kemampuannya. Kalau sekarang Allah uji lo kayak gini, itu karena Allah paling tahu lo bisa ngelewatinnya. Kenapa harus sekarang? Ya karena ini waktu yang terbaik, Ki. Kalau dulu Allah kasih ujian ini ke lo, mungkin lo belum tentu bisa ngelewatinnya. Ki, ini semua karena lo sanggup ngelewatinnya. Karena Allah yakin lo bisa. Dan lo tahu kok harus berbuat apa. Alhamdulillah. Wow, keren. Iya itu. Masya Allah. Kalian lulus nanti mau jadi apa? Saya mau jadi pembisnis, Ustaz. Saya jadi hafiz, Ustaz. Saya mau jadi imam, Ustaz. Saya mau jadi peneliti, Ustaz. Masya Allah. Ah, kalau kamu mau jadi apa? Saya mau nikah, Ustaz. Jangan diketawain ya. Semua cita-citanya bagus. Ustadz doakan semoga semuanya tercapai. Menikah itu setengah agama. Jadi nggak main-main. Menikah itu jalan menuju surga. Ada seorang pemuda di zaman Nabi yang nggak mau nikah karena takut nggak bisa ibadah. Lalu Nabi mengatakan, aku adalah orang yang paling soleh di antara kalian, tapi aku juga menikah. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa orang yang tidak mengikut sunnahku, bukan golonganku, kata Nabi. Mas Bagas, makasih ya. Sampaiin salam ke ibu.
Mudah-mudahan infaknya jadi jalan keberkahan buat Mas Bagas, Bu Kasih, dan keluarga. Amin, amin. Terima kasih sama-sama Panas. Panas, ada yang saya mau tanyain, Pak. Tentang ceramah Bapak mengenai pemuda yang gak menikah tadi. Oh, yang tadi. Kenapa? Mas Bagas sudah nikah kan? Belum, Pak. Belum. Umur berapa sekarang? 31, Pak. Kita ngobrol sebentar ya. Masya Allah. Iya, Pak. Saya 31 tahun, belum nikah. Apa benar, Pak? Saya bukan golongannya Nabi. Ya, itu topik ceramah tadi. Untuk memotivasi para santri. Ada juga pengecualian beberapa ulama yang mereka nggak menikah. Karena sibuk dan tenggelam dengan kitab-kitab mereka. Tapi kalau Mas Bagas janganlah. Mas Bagas nikahlah. Saya bukannya nggak mau nikah, Pak. Saya cuma takut. Saya nggak bisa memuliakan ibu saya kalau saya nikah. Karena banyak, Pak. Teman saya, setelah nikah, mereka tuh cuek banget sama ibunya. Dan saya khawatir, kalau saya nikah, sama aja kayak saya masukin musuh ke dalam rumah saya sendiri, Pak. Ya jangan. Tetap kita muliakan ibu kita. Dan jalan kemuliaan itu kan bukan cuma jadi anak. Menjadi suami yang baik, ayah yang baik. Itu juga jalan kemuliaan untuk masuk ke dalam surga Allah. Sama itu tadi tuh. Pikiran memasukkan musuh ke rumah. Itu harus didelete. Masih ingat gak? Setiap pikiran adalah doa. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Dan semua doa dikabulkan sama Allah. Iya ya. Astagfirullah. Jangan lupa, Pak. Iya. Ada nih cerita nih. Seorang ulama bilang. Kalau bujangan tua belum nikah. Cuma 2 kemungkinannya. 1, banyak dosa. Yang kedua apa, Pak? Letoy. Amit-amit, Pak. Iya, makanya mudah-mudahan saya doain. Mudah-mudahan Mas Bagas segera menikah. Iya, Pak. Apa masih ada harapan, Dok? Kita berharap keajaiban hanya kepada Allah. Tapi sementara itu saya akan terus berupaya maksimal. Maafin aku ya, Bu. Aku udah nolak kebaikan Ibu. Harusnya aku sadar. Menikah itu untuk kebaikan aku. Dan aku gak perlu ngeraguin itu. Maafin aku ya. Sekarang aku udah ngelurusin niat aku untuk menikahi Kiki. Ibu yang kuat ya, Bu. Ibu harus sehat. Ibu harus sembuh. Aku kangen ayah. Bunga. Sini sayang, dekat bunda. Bunga kangen ya sama ayah. Bunda juga kangen. Kita berdua sayang sama ayah. Tapi Bunga harus tahu,
kalau Allah jauh lebih sayang sama ayah. Pada saatnya, nanti kita pasti ketemu lagi sama ayah. Ya? Biar aku yang bukain pintu ya, Bunda. Assalamualaikum cantik. Putri Bunga apa kabar? Bunga kenapa? Om Bagas ganggu ya? Enggak, Om Bagas. Malahan Bunga senang ada Om Bagas. Malah Bunga mau meminta tolong sama Om Bagas. Boleh nggak? Hah? Minta tolong? Mau minta tolong apa sayang? Besok ada petukan seni di sekolah. Om Bagas mau temenin nggak aku main papet di sekolah? Main papet? Boleh. Ayo. Om Bagas main boneka sebagai ayah. Aku main bonekanya sebagai anak. Oh, terus ceritanya gimana? Hah? Ayahnya ngapain? Pertama-tama, ayah cium dahi anaknya. Terus? Terus, ayah bilang kangen sama anaknya. Oh, oke. Coba kita latihan ya. Coba ya. Ho, ya ampun anakku. Ayah hari ini senang banget bisa ketemu anak ayah yang sangat baik sekali. Aku juga senang punya ayah yang paling baik sedunia. Ayah jangan pergi ya. Bunga tenang aja. Ayah nggak akan pergi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Bu, sekarang aku udah yakin untuk nikah sama Kiki. Aku ridho, Bu. Bu. Ibu. Ibu. Maafin aku ya, Bu. Alhamdulillah. Kehidupan yang harus aku Saya terima nikah dan kawinnya Rizky Amalia Putri binti Nur Rahmat dengan mas kawin 27 dinar dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Pernikahan yang kita saksikan hari ini adalah salah satu tanda keajaiban kepada hambanya. Bagi sebagian orang, pernikahan mungkin hanya sebagai ritual biasa. Tapi bagi Mbak Kiki, ini adalah momen keajaiban setelah melalui berbagai ujian. jiwaku yang lelah bahagia dalam tangisku, dalam doaku. Keajaiban bisa terjadi kepada semua orang,
dalam bentuk yang berbeda-beda. Keajaiban ulama disebut sebagai karomah. Keajaiban orang biasa seperti kita dinamakan maunah. Hari ini kita menyaksikan maunah bagi Mbak Kiki dan Mas Bagas. Dan mudah-mudahan kita semuanya insya Allah akan mendapatkan maunah dalam kesempatan berikutnya. Karena keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Mulai sekarang, rumah itu udah jadi miliknya Bunda. Aku udah beli lagi dari dana temannya Bunda. Nendang, kamu cemburu adek bayi? Kamu cemburu ya? Hah? Oh ya, Bunga sini dah. Bunga, adik laki-lakinya ini mau dikasih nama siapa nih? Siapa? Wow, keren! Keajaiban air mata wanita menguatkan jiwaku yang lelah. Bahagia dalam tangisku, dalam doaku. Bahagia selalu ku rindu, air mata sejati ikhlasku. Bahagia kesabaranku. Kan merubah segalanya. Di terang benderang terasa temaram, hingga bayang tak sanggup kalahkan kelam nanar mata ini, tangis dalam hati. Tak tahu lagi kemana akan ku cari. Perjalanan ini tak semudah itu untuk dilewati. Tertatih dan tersesat saat sendiri, tanpa cinta dan harapmu kasih. Yang ku tahu pasti tetes air mata kan membasuh hati. Kau tuntunku pulang hingga ku kembali. Kaulah arah cinta sejati.